Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Seorang kiai di Banyuwangi diserang menggunakan senjata tajam di kediamannya pada Jumat dini hari. Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Pinang mengamankan seorang pria dalam kasus narkotika. Mantan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program UNews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yulia Dwi Utari, dan inilah UNews lengkapnya. Pemirsa, seorang kiai yang juga merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI, Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi, Kiai Haji Afandi Musyafa, diserang menggunakan senjata tajam di kediamannya pada Jumat dini hari. Saat ini pelaku telah diamankan pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan. Dugaan percobaan pembunuhan ini menimpa kiai yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran. Terlihat dalam video yang viral di media sosial ini memperlihatkan seorang pria membersihkan lantai bekas darah akibat percobaan pembunuhan tersebut. Setelah melukai korban, pelaku langsung kabur dengan membawa senjata tajam yang digunakannya. Polisi bergerak cepat mengejar pelaku dengan dibantu anggota TNI dan Kodim 0825. Pelaku berhasil ditangkap di wilayah Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi pada Jumat siang. Yang nggak tahu. Terus yang kamu pakai itu ditaruh di mana? Yang pisau. Ya saya udah tahu buang Di mana? di istilahnya di jalan. Dia nggak tahu ya di mana. Nanti keluar dari pondok itu toh, kamu arah ke kanan atau ke kiri? Ya nggak ini lagi Pak yang istilahnya terbuka. Sementara itu korban mengalami luka tusuk di bagian pinggang dan robek di bagian dagu dan telah dirawat di RSUD Al-Huda Genteng. Diketahui pelaku tinggal di rumah korban sejak beberapa bulan lalu. Saat ini petugas masih menyelidiki motif pelaku melakukan percobaan pembunuhan tersebut. Muhammad Wahyu, UTV, mengabarkan. Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Batam pada Jumat pagi. Para buruh menolak aturan baru terkait pencairan jaminan hari tua atau JHT. Hidup buruh. Para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kota Batam menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Batam. Aparat keamanan juga terlihat bersiaga mengawal jalannya aksi unjuk rasa. Para buruh menolak terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang ketentuan pencairan JHT. Pasalnya JHT baru bisa dicairkan setelah berusia 56 tahun. Aturan ini dianggap merugikan para buruh yang ingin mencairkan dana JHT ketika sudah mengundurkan diri atau pensiun dini. Penolakan ini sebab apa? Di BPJS Ketenagakerjaan sudah ada program jaminan pensiun yang 3%. Itu kalau setiap tahun itu negara mengelola sekitar 6 triliun setiap tahun. Apa ini kurang gitu loh? Negara mengelola uang buruh, uang pekerja. Kok masih mau menghisap jaminan hari tuanya JHT? Kalau mereka harus cair di umur 56 tahun itu adalah hal yang mustahil. Sebab apa? Kaum buruh, kaum pekerja rata-rata bekerja antara 10 sampai 15 tahun. Paling lama itu 20 tahun di perusahaan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan terkait pencairan dana jaminan hari tua atau JHT agar tidak ada pihak yang dirugikan. Tanggapan terkait JHT tersebut dikatakan Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 18 Februari. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga-Kerjaan menetapkan ketentuan terkait pencairan dana jaminan hari tua atau JHT.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tertuang jika dana THT baru dapat dicairkan saat penerima berusia 56 tahun. Ketentuan terkait pencairan dana JHT tersebut ramai diperbincangkan oleh berbagai kalangan serta menuai pro dan kontra. Ya, ini kan tentu saja satu hal yang kemudian harus kita pikir dan pertimbangkan matang-matang, jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang kemudian dirugikan. Jadi kalau kemudian itu semua bisa diselesaikan secara dengan baik dan dengan musyawarah dan mufakat antara pemerintah dengan pihak-pihak terkait, itu akan menjadi satu hal yang menurut saya menjadi lebih baik. Sementara itu, ketentuan terkait pencairan dana jaminan hari tua yang dikeluarkan Kemenaker tersebut merupakan salah satu isu yang disorot oleh DPR RI. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Pinang mengamankan seorang pria yang diduga menyimpan 4 paket narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu atau bong yang disembunyikan pelaku di bawah pohon pisang. Penangkapan pria berinisial DW tersebut bermula saat pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada seorang lelaki yang dicurigai memiliki narkotika jenis sabu pada Selasa 15 Februari lalu. Pria tersebut berada di pinggir jalan perumahan Taman Seraya Tiara, Kelurahan Air Raja Tanjung Pinang, sedang mengendarai sepeda motor masuk ke dalam komplek perumahan. Kemudian petugas langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan pada pria tersebut. Dari hasil pengembangan diamankan 4 paket diduga narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan pelaku. Selain itu, dalam kasus ini juga diamankan sejumlah barang bukti lainnya, seperti 1 unit ponsel, 1 plastik hitam, 1 timbangan digital, seperangkat alat hisap sabu atau bong, 1 bundel plastik bening, dan 1 unit sepeda motor. Tersebut dan didapati 1 botol minuman yang di dalamnya ada 1 paket sabu. Selanjutnya di saku celananya dilakukan penggeledahan dan didapati 2 paket sabu. Terus ditanyakan lagi, dilakukan pengembangan dan dia mengatakan bahasanya punya lagi 1 paket di Kijang, di Sungai Lekop, terus dilakukan. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. Mantan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin divonis hukuman selama 3,5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah subsidi 4 bulan kurungan. Aziz terbukti memberi suap senilai 3,6 miliar rupiah kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Patujuh. Aziz Syamsuddin divonis hukuman 3,5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah subsidi 4 bulan kurungan. Vonis tersebut dibacakan Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta pada Kamis 17 Februari. Dalam amar putusannya, Hakim menilai Aziz Syamsuddin terbukti memberi suap senilai 3,6 miliar rupiah kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Patujuh dan pengacara Maskur Hussein agar tidak terseret dalam kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus di Kabupaten Lampung Tengah. Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang menuntut terdakwa hukuman selama 4 tahun dan 2 bulan penjara serta denda senilai 250 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Majelis Hakim menilai mantan Wakil Ketua DPR fraksi Partai Golkar itu tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dan dalam pemilihan jabatan publik selama 4 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. Sementara itu, Aziz Syamsuddin dan JPU KPK diberikan waktu selama 7 hari untuk memberikan pernyataan atas putusan tersebut. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.
Presiden Joko Widodo menyatakan jika bangsa Indonesia dapat mengendalikan pandemi COVID-19 menjadi endemi dengan peningkatan capaian vaksinasi dan protokol kesehatan secara masif. Presiden Jokowi meninjau vaksinasi COVID-19 secara daring dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Jumat 18 Februari. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menghadiri pertemuan dengan sejumlah kepala daerah maupun pemangku kepentingan di 17 provinsi di Indonesia untuk berinteraksi dan memantau jalannya vaksinasi dan pengendalian COVID-19 di daerah masing-masing. Jokowi juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan percepatan vaksinasi. Presiden meyakini bahwa Indonesia dapat beralih dari pandemi menuju endemi melalui vaksinasi, serta protokol kesehatan secara masif masyarakat. Oleh sebab itu, ia mendorong seluruh kabupaten kota dan provinsi agar berkonsentrasi dengan vaksinasi dosis kedua dan ketiga. Pasalnya, capaian vaksinasi keduanya masih di bawah 60%. Jokowi juga menyampaikan agar para pemangku kepentingan dapat mendahulukan warga lanjut usia. Menurut data saat ini, sebanyak 69% yang meninggal dunia adalah lansia dan diikuti kelompok yang belum divaksinasi. Kunci dari pengendalian COVID ini adalah vaksinasi, dan yang kedua adalah protokol kesehatan. Saya rasa kalau dua hal ini bisa kita tingkatkan secara masif di masyarakat, insya Allah negara kita akan segera masuk dari pandemi ke endemi, dan kita harapkan juga pemulihan ekonomi nasional kita bisa kita percepat. Lebih lanjut, Jokowi menerangkan, sasaran program vaksinasi maupun pengawasan protokol kesehatan dapat dikonsentrasikan di tempat-tempat yang memiliki interaksi masyarakat yang tinggi. Tim Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Kementerian Kesehatan menerbitkan aturan baru bagi warga yang belum melakukan vaksinasi dosis kedua lebih dari 6 bulan, maka diwajibkan untuk vaksinasi ulang. Aturan baru ini disampaikan oleh juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, melalui wawancara virtual pada Kamis 17 Februari. Nadia menyampaikan, aturan ini sudah berlaku sejak 13 Februari dan telah diterapkan di seluruh gerai vaksinasi. Warga yang melakukan vaksinasi ulang dosis pertama bisa memperoleh vaksinasi dari berbagai jenis vaksin yang tersedia. Nadia menegaskan, aturan ini diterapkan lantaran terjadi penurunan efikasi vaksin kepada masyarakat yang telah melewati jadwal vaksinasi kedua, sehingga diwajibkan untuk melakukan vaksinasi ulang dosis pertama. Jadi kan memang ada penelitian ya, salah satunya juga dilakukan oleh UNPAD ya, bahwa ada penurunan titer antibodi setelah 6 bulan ya. Makanya kemudian kalau waktunya lebih dari 6 bulan ya, boleh pakai platform apapun juga ya, yang tentunya sudah mendapatkan izin penggunaan darurat, dan dia mulai dari dosis 1. Tapi kalau kurang dari 6 bulan ya, dia boleh meneruskan ke dosis kedua. Nah, yang berbeda apa? Dia boleh menggunakan platform yang berbeda, tergantung ketersediaan yang ada. Nadia menambahkan, sistem di seluruh gerai vaksinasi akan otomatis mendeteksi tenggat waktu vaksinasi dosis kedua, sehingga tenaga kesehatan akan mengetahui dosis yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Puluhan karyawan PT Semoy mengadakan rapat dengar pendapat dengan manajemen perusahaan terkait permasalahan kompensasi dan kontrak kerja. RDP yang diinisiasi Komisi 4 DPRD Kota Batam tersebut akhirnya menemui titik terang bahwa manajemen PT Semoy akan memenuhi tuntutan mantan karyawan. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar Kamis 17 Februari, pihak perusahaan bersedia memenuhi sejumlah tuntutan puluhan mantan karyawannya. Permasalahan tersebut diketahui setelah puluhan mantan karyawan PT Semoy mengadu ke DPRD Kota Batam. Terkait data tenaga kerja yang dinilai belum diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja Batam, para karyawan menilai perubahan kontrak secara sepihak dan tidak melibatkan karyawan selama pekerjaan berlangsung. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Batam, Mustafa menyebut, ternyata tidak ada sanksi terkait apa yang dilakukan oleh PT Semoy kepada puluhan mantan karyawan yang tersebut. Pihaknya juga sempat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi PT Semoy dan mendengar keluhan sejumlah buruh yang bekerja di sana. Sejauh ini pihak perusahaan mengatakan bersedia mengabulkan segala tuntutan para mantan karyawannya. Kalaupun nanti ada di FS, itu kan dari pengawasan tadi sudah mengasih solusi. Ada bikin berita acara bahwa
invest kontrak kerja itu diizinkan. Maka tidak ada alasan lagi untuk menahan haknya pekerja itu, dan tadi disanggupi oleh oleh semuanya bahwa dia akan selesaikan itu segera. Nah, segera itu kapan? Kalau kita juga tetap akan berkomunikasi nanti bahwa ini harus selesai. DPRD Batam juga mengimbau kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di Batam untuk mengedepankan hak-hak buruh selama proses kontrak kerja berlangsung dan dapat memenuhi segala hak dan kewajiban sesuai dalam peraturan perundang-undangan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Hujan deras yang disertai banjir dan tanah longsor yang terjadi di kota Petropolis, Brazil Tenggara mengakibatkan sedikitnya 94 orang meninggal dunia. Pihak berwenang Brazil pada Rabu 16 Februari mengungkapkan, sedikitnya 94 orang meninggal dunia akibat hujan deras yang disertai banjir dan tanah longsor di Petropolis, Brazil Tenggara. Hujan deras yang terjadi pada Selasa 15 Februari mengakibatkan lebih dari 50 insiden tanah longsor. Nessa rua, na Cordilheira, que causou, eu estava no trabalho ontem na hora da chuva, então eu nem dormi em casa, porque eu sabia que tinha caído tudo, não tinha como eu vir para casa, eu fui para casa de uma tia, e aí 5 horas da manhã eu vim para cá correndo, aí eu vi essa cena desastrosa, né? Essa cena isso. Aqui nunca aconteceu, eu nunca vi, né? Eu tenho 25 anos e 26 nunca vi. Dari Petropolis, Brazil, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Balai Besar Karantina Pertanian BBKP Surabaya mengamankan 265 ekor burung berbagai jenis asal Papua dari percobaan penyeludupan melalui jalur laut. Burung yang berhasil diamankan BBKP Surabaya terdiri dari 100 ekor nuri kelam, 27 ekor pipit merah Papua, 1 ekor pitohui, 21 ekor jagal Papua, 55 ekor emprit merah, 1 ekor kepodang, 55 ekor emprit, 1 ekor bayan hijau, 3 ekor nuri kepala hitam, dan seekor walabi. Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Cici Sri Sukarsih mengatakan, burung-burung tersebut disembunyikan di dalam kamar mandi kapal Tanto yang berlayar dari Pelabuhan Timika, Papua menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pihaknya juga bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk memburu serta memproses hukum para pelaku penyelundupan satwa dilindungi tersebut. Diketahui bahwa penyelundupan yang sebelumnya ini sudah kita proses untuk dilanjutkan ke B21. Kita berharap kasus ini juga akan berlanjut ke B21. Cici menambahkan, selama tahun 2021, BBKP Surabaya telah menggagalkan 33 kasus penyelundupan satwa, dengan kasus terbanyak yaitu percobaan penyelundupan burung sebanyak 13.000 ekor. Sementara itu, pada awal tahun 2022 ini, BBKP Surabaya menangani 6 kasus penyelundupan burung dengan jumlah total burung yang berhasil diamankan sebanyak 4.800 ekor. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hongkong mengatakan pasokan makanan segar dari Cina daratan secara bertahap telah kembali meningkat pada Selasa 15 Februari 2022. Kantor Dewan Negara Urusan Hong Kong dan Macau secara aktif berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Guangdong untuk memastikan pasokan sayuran, makanan segar, dan kebutuhan sehari-hari lainnya ke negara Hong Kong. Menurut informasi dari Departemen Pertanian, Perikanan, dan Konservasi serta Pasar Grosir Organisasi Pemasaran Sayuran Hong Kong, volume pasokan sayuran dari Cina daratan mencapai 714.000 kg. Pada Senin 14 Februari atau sekitar 70% dari volume hari biasa. Sementara itu pasokan daging unggas dan daging sapi beku yang didatangkan pada Senin adalah sekitar 60% dari volume hari normal. Dan akan meningkat secara bertahap ketika operasional titik kontrol kembali normal. Harga grosir secara keseluruhan telah sedikit turun dan diperkirakan pasokan secara keseluruhan akan kembali ke tingkat stabil. Hong Kong mengalami gelombang kelima infeksi COVID-19 yang mempengaruhi transportasi lintas perbatasan, sehingga menyebabkan keterlambatan pasokan barang ke Hong Kong dan naiknya harga sayuran. Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang telah kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.